Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi a'azzal Islam wal muslimin bi jihadihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang baik, yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pagi ini kita masih terus dikucuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat kehidupan ini untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, berada di jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jangan lupa untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudaraku sekalian yang baik, yang dimuliakan Allah, pengajian yang akan saya sampaikan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama ini yang tidak bosan-bosannya saya sampaikan di mana-mana, yaitu kita sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mencintai Rasulullah, dan pasti insya Allah Bapak Ibu mencintai Rasulullah, maka ada hadis sahih ya, yang disampaikan Rasulullah seperti ini: Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintai, siapa orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, itulah orang yang mencintaiku. Dan orang yang mencintaiku akan bersamaku besok di surga. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, dari hadis ini, ciri orang yang mencintai Rasulullah itu adalah orang yang menghidup-hidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari. Sunnah Rasulullah itu banyak, tapi ada 7 sunnah harian Rasulullah yang sehari-hari Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita betul-betul ingin mencintai Rasulullah, 7 amalan ini, 7 sunnah ini kita usahakan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu, dari 7 ini sudah berapa? Mudah-mudahan sudah 7-7-nya ya. Yang pertama, sholat 5 waktunya berjamaah. Sampun nomor tere. Alhamdulillah. Yang kedua, sholat tahajud 11 rakaat, minimal 2 rakaat. Sampun nopo derek? Sampun Pak, tapi cok-cokan. Cok tahajud, cok boten, tapi akeh orane. Masya Allah. Ya, nah, tingkatkan Bapak Ibu, tahajudnya tingkatkan.
Al-Quran menjanjikannya maqamam mahmuda. Orang ahli tahajud akan ditempatkan Allah di tempat yang terbaik dunia akhirat, insya Allah. Ini yang ngomong bukan Pak Ghazali, tapi Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 79. Kemudian yang ketiga, sholat rawatib 10 rakaat. 10 rakaat minimal aja. Rawatib itu semuanya 22. Yang dilakukan Rasulullah minimal 10, tidak pernah ketinggalan 10 ini sehari-hari. 10 itu pertama yang 2 rakaat sebelum subuh. Ini kata Rasulullah pahalanya melebihi seisi langit dan bumi. Ini kalau mau jadi orang kaya, ini rezekinya seisi langit dan bumi, maka lakukan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur 6, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 10 ya. Jadi 3 itu sholat semua, sholat jamaah, sholat tahajud, sholat rawatib minimal 10 rakaat. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Dimulai dari berinfak. Dimulai dari berinfak. Kapan berinfaknya? Kalau dapat duit. Itu aja gampang. Kalau Bapak Ibu dapat duit, keluarkan infaknya 2,5%. Bapak Ibu langsung statusnya dermawan. Jadi kalau Bapak Ibu setiap dapat duit keluarkan infaknya 2,5%, Bapak Ibu statusnya menjadi orang yang dermawan. Terus nanti dilanjutkan dengan sedekah. Jadi bedanya infak dengan sedekah, infak mesti duit. Kalau sedekah belum tentu duit. Sampun nopo dereng Pak. Jangan kalau dapat duit langsung keluar infaknya apa belum? Keluarkan infaknya, dan mengeluarkan infaknya subuh, yang terbaik itu subuh. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu dapat duit, subuh tadi keluarkan 2,5%. Jadi tidak sedekah subuh, setiap subuh sedekah 5.000, 5.000, 5.000 atau 10.000. Bukan. Kalau saya menganjurkannya setiap dapat duit keluarkan infaknya 2,5%. Bisa lebih dari 5.000, bisa lebih dari 10.000, tinggal dapatnya berapa. Nanti dilanjutkan dengan sedekah. Kalau sedekah tidak harus duit, senyum saja sedekah. Memudahkan orang lain sedekah, menolong orang lain sedekah. Jadi tidak harus duit. Itu diperbanyak. Nah, sedekah infaknya minimal 2,5%. Mau ditingkatkan 5% boleh. Mau ditingkatkan menjadi 20% boleh. Abu Bakar As-Siddiq waktu perang Badar, Rasulullah mengumpulkan, ini kami ditantang untuk perang Badar oleh orang-orang kafir, kita tidak punya senjata, tidak punya kuda. Oleh karena itu mari kita berinfak untuk beli senjata, beli kuda. Abu Bakar As-Siddiq apa yang dilakukan? Seluruh hartanya dibongkok. Ya Rasulullah, ini infak saya, ini sedekah saya. Rasulullah tahu ini mesti dibawa semua. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, ambil 1/3 untuk keluargamu, untuk dirimu dan keluargamu. Ambil 1/3, berarti yang disedekahkan berapa? 2/3. 2/3 itu kalau dikasih persen, dijadikan persen berapa? 66,7%. Sedekahnya Abu Bakar. Nah Bapak Ibu, kita diminta oleh Islam sedekahnya minimal 2,5%. Tidak usah 66,7%, terlalu berat. Yang kelima, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Bapak Ibu sampun banyak berzikir apa dereng? Kalau yang menjawab sampun, sudah, buktinya apa?
Banyak berzikir itu kriterianya 3. Orang yang banyak berzikir itu kriterianya 3. 1, zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Habis subuh zikir. Bukan habis sholat subuh, bukan. Habis sholat subuh itu zikir sholat. Tapi sesudah zikir sholat, Bapak Ibu zikir pagi. Kalau yang zikir pagi yang disusun oleh Al-Maududi namanya Al-Maksurat. Ya. Bapak Ibu kalau ada kitab kecil Al-Maksurat, itu zikir pagi yang disusun oleh Al-Maududi, ketua Ikhwanul Muslimin di Mesir. Nah, tinggal Bapak Ibu mau semuanya apa mau dipilih, terserah. Zikir pagi, zikir sore, 1. Yang kedua, zikir sesudah sholat. Setiap sholat 5 waktu pasti Bapak Ibu disempatkan berzikir sesuai tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, zikir-zikir pada saat-saat tertentu. Zikir-zikir pada saat-saat tertentu. Maksudnya apa? Masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, mau makan berdoa, sesudah makan berdoa, di depan cermin berdoa. Jadi kalau di depan cermin doa apa betul? Sering lalai. Keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, naik kendaraan berzikir. Terus doa itu zikir. Bagian dari zikir itu doa. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan 3 itu, berarti Bapak Ibu sudah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak berzikir akan dijaga Allah dari maksiat. Tidak mungkin orang ingat Allah maksiat itu, tidak mungkin. Oleh karena itu, orang yang sedang bermaksiat pasti sedang lupa Allah. Orang yang korupsi itu ingat Allah apa enggak? Kalau ingat Allah enggak jadi korupsi. Pada saat dia korupsi, dia sedang lupa Allah. Sedang lupa Allah, meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik, matinya su'ul khotimah. Sedang berzikir meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah. Itulah yang kita minta sehari-hari. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Yang terpenting meninggalnya husnul khotimah. Itulah orang yang betul-betul sukses hidupnya. Jadi orang sukses itu hidupnya kapan? Siapa? Orang yang meninggalnya husnul khotimah. Itu sukses. Kaya raya tapi su'ul khotimah, sukses nomor berapa? Duitnya cukup, kekayaannya cukup, meninggalnya husnul khotimah, sukses nomor berapa? Kaya raya husnul khotimah, pingin betul. Masya Allah. Tidak ada orang tidak pingin kaya raya husnul khotimah. Masya Allah. Ya. Nah itu yang ke-5. Yang ke-6, sunnah Rasulullah harian apa? Ini berat, ini lebih berat, ringan tapi berat. Sederhana tapi berat, bukan ringan. Yaitu menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Maksudnya berpun, niki jenengan datang ke sini yang masih wudhu siapa? Masih dalam keadaan wudhu. Mau ngaji kok nggak wudhu dulu gitu. Ya, ilmunya nanti nggak masuk gitu. Apalagi yang mulang kok nggak wudhu gitu. Yang mulang di depan ini nggak wudhu gitu, sudah batal gitu, wudhu lagi mesti. Saya ingat Ustadz Abdul Ghaffar Ismail, saya redek kalau duduk di sini karena ingat Pak Ghaffar. Ya beliau begitu. Kalau sudah duduk di depan mimbar itu dalam keadaan berwudhu. Diharapkan santri-santrinya berwudhu. Orang yang menjaga wudhu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Ada ibu-ibu sedang masak. Masaknya pakai arem. Ibu ini ahli menjaga wudhu. Dan tidak hanya wudhu saja. Kalau habis wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Namanya syukrul wudhu. Masya Allah. Jadi habis wudhu, sholat 2 rakaat. Syukrul wudhu namanya. Nah, sedang masak batal. Sedang masak dia batal. Terus masaknya ditinggal sebentar, dia ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Pada saat sholat itu, anaknya yang masih kecil itu ke dapur, bara api areng yang masih menyala-nyala itu buat mainan, dipegang-pegang gitu. Tetangganya yang lihat kasus ini gembor-gembor gitu. Ini ibunya kemana, ini ibunya kemana? Anaknya main bara api kok didiamkan saja. Setelah ibunya selesai sholat, ada apa bu? Ada apa bu? Ini putranya jenengan mainan bara api. Dilihat tangannya, itu tidak ada yang lecet. Masya Allah. Tidak ada yang lecet, tidak ada yang cacat. Kemudian diceritakan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, terjadi kasus begini. Tidak masuk akal. Anak saya katanya pegang-pegang bara api, tapi kok tangannya tidak ada yang lecet. Kata Rasulullah, karena kamu menjaga wudhu, maka anakmu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Rasulullah menjaga wudhu. Orang Indonesia yang menjaga wudhu dan sangat terkenal, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Anak buahnya bawa kendi. Kalau di film kan gitu ya. Film Jenderal Sudirman nanti Mersani loh baca. Kan anak buahnya udah bawa kendi. Kalau Jenderal Sudirmannya batal, terus kendinya dikucurkan, beliau wudhu. Masya Allah. Di mana saja batal, kucurkan kendinya. Wudhu. Oleh karena itu pada saat mau ditangkap Belanda, ada Belanda mau nangkep datang ke hutan, kata Jenderal Sudirman, mari kita berzikir. Duduk sila berzikir, itu Belanda tuh tidak lihat Jenderal Sudirman dan anak buahnya, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau selalu dalam keadaan berwudu. Nah Bapak Ibu, monggo dilatih selalu dalam keadaan berwudu. Melatihnya gimana? Melatihnya pokoknya Bapak Ibu kalau ke kamar mandi, keluar wudhu. Masuk kamar mandi, keluarnya dalam keadaan wudhu. Adapun 10 menit di keluar kamar mandi kentut, nah tinggal panjenengan mau wudhu lagi apa enggak. Tapi minimal dilatihnya masuk kamar mandi, keluarnya wudhu. Panjenengan ke kamar mandi sehari berapa kali? 15 kali, karena beser. Maka berarti 15 kali wudhu. Masya Allah. Wudhunya saja sudah dapat pahala. 15 kali kan berarti pahalanya Masya Allah. Luar biasa. Ya. Nah, monggo. Kemudian yang terakhir, inilah yang menjadikan nanti keseluruhan sunnah bisa kita lakukan, yaitu apa? Lakukan segala aktivitas kita sehari-hari dengan akhlak yang terbaik. Lakukan segala aktivitas kita sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dengan akhlak yang terbaik. Apapun, itulah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian pertama. Apal mboten Pak Bu? 7 sunnah harian apal nggih? Alhamdulillah. Nah, sekarang bagian yang kedua, sebagaimana yang sudah diumumkan di flyer, 3 hal yang pasti dihadapi oleh manusia di dunia. Apa 3 hal itu? Saya percepat saja. Yang pertama, menghadapi diri sendiri. Menghadapi diri sendiri.
Yang kedua, manusia hidup di dunia ini pasti menghadapi orang lain. Bisa istrinya, bisa suaminya, bisa anak-anaknya, bisa orang lain. Yang ketiga, manusia hidup di dunia ini pasti menghadapi yang namanya musibah. Musibah. Mari kita uraikan satu persatu. Menghadapi diri sendiri susah nopo gampang? Susah nopo gampang Pak menghadapi diri sendiri? Menghadapi diri sendiri hakikatnya adalah menghadapi hawa nafsu. Menghadapi hawa nafsu. Siapa orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang itu pasti bermaksiat. Kalau hawa nafsu itu pasti maksiat, karena hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Kalau nafsu netral, nafsu bisa ke baik, bisa ke jelek. Tapi kalau hawa nafsu pasti jelek. Oleh karena itu orang yang mengikuti hawa nafsunya pasti perbuatannya maksiat. Jadi kalau ada orang bermaksiat, apapun maksiatnya, apakah dia korupsi, koruptor, apakah dia berzina, apakah dia mencuri, apakah dia macam-macam maksiat banyak sekali, maka dia berarti gagal atau kalah menghadapi dirinya sendiri. Atau gagal menghadapi dirinya sendiri. Kalau begitu, menghadapi diri sendiri gampang atau susah? Banyak enggak orang di dunia ini yang bermaksiat? Banyak atau sedikit? Banyak. Berarti banyak yang gagal. Banyak yang kalah menghadapi dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang selalu kalah menghadapi dirinya sendiri, ini berarti belum selesai menghadapi dirinya. Bagaimana dia akan jadi pemimpin menghadapi dirinya sendiri saja belum selesai. Bahkan di dalam Al-Quran disampaikan apa? Surat Al-Jasiyah ayat 23. Surat ke-45 ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat, kata Allah, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Bayangkan. Jadi kata Allah itu, di dunia ini ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Hawa nafsunya itu disembah. Apa kata hawa nafsu? Diikuti, dilakukan, ditaati. Alhamdulillah, min. Nah, contohnya siapa? Kalau di Al-Quran, orang yang mengikuti hawa nafsunya menjadi Tuhan, Fir'aun. Fir'aun itu contoh dalam Al-Quran orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Oleh karena itu bahkan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Masya Allah. Zaman modern wonten Fir'aun apa betul? Saat ini wonten Fir'aun apa betul? Ini Fir'aun modern. Fir'aun modern itu luar biasa. Laut kok bisa disertifikati? Laut kok dibikinkan sertifikat? Itu Fir'aun apa betul? Jangan baru tahu ya dari berita gitu, ya Allah ya Rabbi ya dari. Jadi nggak hanya tanah saja, sampai laut dibikinkan sertifikat. Dan itu ternyata dari sepanjang Pulau Jawa,
Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera. Tidak hanya Jawa saja itu. Sudah isinya pinggir laut itu rumah-rumah. Dan rumah-rumah itu penduduknya khas gitu, khusus gitu, penduduknya khusus. Ditanya didatangkan dari mana? Dari Bengkulu. Kemudian Bengkulu dikonfirmasi gubernurnya, penduduknya tidak berkurang. Berarti ngapusi. Penduduknya bukan dari Bengkulu, tapi dari tempat yang lain. Itulah Fir'aun modern. Terus kita bisa apa? Terus kita bisa apa? Ya minimal tahu, menyadari, kemudian usul kepada pimpinan-pimpinan kita yang ada yang masih bisa dipercaya. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu kita harus berjuang untuk melawan hawa nafsu kita supaya tidak menjadi persoalan atau menjadi masalah di tengah-tengah kehidupan umat ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan terus latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Fasilitasnya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, puasa. Cara mengendalikan hawa nafsu yang paling efektif adalah dengan berpuasa. Minimal puasa Ramadan, minimal. Syukur-syukur ditambah dengan puasa sunnah. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan puasa sunnah. Ada Senin Kamis, ada Yaumul Bid. Kata Rasulullah, ada puasa yang lebih baik, puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Sehari puasa, sehari tidak. Itu 3 puasa itu, 3 puasa sunnah itu kalau diamalkan sudah cukup, sangat cukup. Tidak usah panjenengan nambah-nambah puasa. Ada teman saya di Jakarta dulu, setiap ulang tahun puasa. Setiap ulang tahun. Pak, lah sama poso opo gitu. Ini dino lahirku Pak Uzami. Jadi setiap dino lahir poso. Lah jenengan nganut copo, yo Bu. Lah itu puasa itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, nggak ada perintahnya, jangan dilakukan. Kalau ada perintahnya baru dilakukan. Itu ibadah mahdhah. Nggak boleh ngarang. Kalau muamalah boleh kreatif, muamalah boleh kreatif. Tapi kalau ibadah mahdhah nggak boleh ngarang, nggak boleh kreatif. Cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, latihannya gimana? Cari teman yang baik, cari teman yang soleh. Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi ja'alni hukmah wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku hikmah dan wa alhiqni bis-sholihin. Apa namanya? Jadikan aku bersama orang-orang yang soleh. Al-hikni bisolin. Apa gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Jadi Bapak Ibu, carilah teman-teman yang soleh. Ibu-ibu cari yang soleha. Insya Allah ketularan soleh, ketularan soleha. Bapak Ibu bergaul sama ahli goes, insya Allah ketularan goes. Ya Pak Ali. Tapi goesnya jauh-jauh ya panjenengan goes tapi dekat-dekat. Nggak bergabung tapi tiru gitu ya. Seperti saya tiru goes, tapi nggak ikuti Pak Ali gitu. Pak Ali nggak kuat.
Bapak Ibu bergaul dengan ahli ngaji, insya Allah katut ngaji. Bapak Ibu bergaul dengan ahli piknik, insya Allah ketularan piknik. Nyelengi tiap minggu, nyelengi pocokan, nyelengi dalam rangka untuk bisa piknik. Masya Allah. Saya bilang, kenapa tidak nyelengi untuk umroh? Nyelenginya kok cedek-cedekan tok Borobudur. Nyelengi sekalian buat umroh. Bagus itu. Ya. Kemudian yang ketiga, termasuk mengendalikan hawa nafsu adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berdoa. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, karuniakan kepadaku hidayah agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Itu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa Bapak Ibu. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, jadikan aku, karuniakan kepadaku hidayah, wattuqa, takwa, wal afafa, akhlak yang baik, wal ghina, kecukupan. Minta kepada Allah setiap habis sholat, minta supaya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, menghadapi diri sendiri. Kemudian yang kedua, menghadapi orang lain. Jadi manusia hidup di dunia ini pasti menghadapi orang lain. Orang lain itu siapa? Bisa orang tua, bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa saudara, bisa tetangga, bisa teman bisnis, teman ngaji, teman semacam yang bisa kita hadapi. Dan itu pasti. Dalam hal ini kita tidak bisa memaksa. Kalau menghadapi orang lain tidak bisa memaksa. Kalau menghadapi diri sendiri sepenuhnya dalam kontrol kita. Itu tidak ada pengaruh orang lain. Menghadapi diri sendiri itu kontrol kita, sepenuhnya kontrol kita. Kalau sampai kita gagal, tidak boleh menyalahkan orang lain. Tapi kalau menghadapi orang lain tidak bisa memaksa. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Mempengaruhi saja. Mempengaruhi dengan menasihati, dengan memberikan informasi-informasi. Ya. Paling bisanya itu. Menghadapi orang lain sama menghadapi diri sendiri, berat mana? Tentu berat menghadapi orang lain. Kalau menghadapi diri sendiri kan sepenuhnya kontrol kita sendiri. Kalau menghadapi orang lain, wah ini macam-macam pengaruhnya. Makanya lebih sulit menghadapi orang lain. Jangankan menghadapi itu, kita menghadapi suami saja susah. Menghadapi istri susah. Menghadapi anak-anak susah. Tidak mudah gitu. Bapak Ibu tidak bisa menghentikan orang korupsi. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Menasehati atau menakut-nakuti. Kalau kita posisinya berada di orang penegak hukum, paling bisa menakut-nakuti. Oleh karena itu, dalam hal ini pengaruh setiap orang itu sangat diperlukan. Menghadapi orang lain itu pengaruh seseorang itu sangat diperlukan. Maka di dalam hadis, ya, Rasulullah pernah menyampaikan, al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Seorang mukmin yang kuat pengaruhnya, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang
lemah. Ini hadisnya sangat terkenal, ya, terkenal sekali dan banyak yang hafal, tapi yang susah menerapkannya. Orang mukmin yang kuat lebih baik, khairun wa ahabbu, lebih dicintai. Khairun lebih baik, wa ahabbu, pakainya superlatif, lebih dicintai. Kalau habba yuhibbu, dicintai, tapi ahabbu, lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang dhaif, lemah. Maksudnya bukan hanya kuat fisiknya saja, tapi kuat pengaruhnya. Yang lebih penting kuat pengaruhnya. Kalau orang kuat pengaruhnya, ya bergaul dengan orang lain mempengaruhinya dengan cara yang baik atau dengan sesuatu yang baik, maka nanti orang lain terpengaruh menjadi baik. Masya Allah. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, oleh karena itu kita harus terus belajar, terus kita harus ulet tekun di dalam mempelajari ilmu pengetahuan, sehingga kita nanti punya potensi, punya kekuatan, punya energi untuk bisa mempengaruhi sebanyak-banyaknya orang lain. Sebanyak-banyaknya orang lain. Masing-masing berbeda-beda. Ada yang punya pengaruh di bidang ekonomi, ada yang punya pengaruh di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ada orang yang punya pengaruh di dalam mendidik generasi muda. Nah, tinggal kita punya kekuatan di mana. Maka orang-orang seperti ini nanti akan sangat peduli kepada lingkungannya. Bagaimana dia bisa mempengaruhi orang lain kalau dia tidak peduli kepada lingkungan? Maka di hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, ini Bapak Ibu juga hadisnya hafal ini. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas. Jika anak Adam itu apa? Manusia. Jika manusia meninggal dunia, maka putus seluruh amalnya kecuali 3 yang tidak putus. Apa yang tidak putus? Shadaqatin jariyah, au ilmin yantafa'u bihi, yang ketiga wa waladin sholihin yad'ulahu. Yang tidak putus 3, Pak. Inilah amalan yang diharapkan kita prioritaskan, karena tidak putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Masya Allah. Prioritas amalia kita 3 ini. 1, sedekah jariyah. Pastikan Bapak Ibu memiliki sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah sosial, sedekah yang sifatnya sosial. Bangun masjid, bangun sekolah, bangun panti asuhan, bangun perpustakaan, ya, membangun jalan, membangun fasilitas-fasilitas yang untuk sosial, WC umum dan sebagainya. Itu namanya sedekah jariyah. Tidak harus besar, sesuai kemampuan. Ada perpustakaan di Pekalongan, Bapak Ibu setiap tahun nyumbang 1 buku saja, wakaf buku 1, itu sudah sedekah jariyah. Tiap tahun diprogramkan, saya berwakaf buku 1, harganya antara 50 sampai 100 ribu, berikan kepada perpustakaan Islam di Pekalongan, di mana perpustakaan itu nanti akan manfaat untuk generasi muda. Tidak harus 1 hektar atau berapa juta, ratus juta, tidak harus. Tapi pastikan banyak punya
sedekah jariyah. Lebih dalam lagi, sedekah jariyah ini kaitannya dengan apa? Dengan duit. Duit itu kalau lebih global lagi apa? Ekonomi. Artinya apa? Umat Islam ekonominya harus kuat. Saniki ekonomi Islam pripun? Kuat atau mboten? Ini yang harus menjadi pemikiran kita. Dulu awal kemerdekaan, tokoh-tokoh Islam mendirikan apa namanya? Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam. Tapi ternyata tidak mudah. Dan itu terus dihalang-halangi. Sehingga tidak muncul. Sampai hari ini umat Islam berat. Soal ekonomi itu berat. Tapi ini yang harus kita perjuangkan Bapak Ibu. Tidak harus yang besar, kita mulai dari yang kecil-kecil. Membangun koperasi ternyata juga tidak mudah. Koperasi di Pekalongan yang bagus mana? Mungkin ada Kospin, sebut saja tidak apa-apa. Bagaimana koperasi batik Pekalongan? Orang Pekalongan punya batik, tapi koperasinya gimana? Nah, ini tidak main-main, ini harus sungguh-sungguh. Kalau umat Islam ingin maju, 3 amalan ini harus betul-betul diwujudkan. Soal ekonomi pertama, sedekah jariyah. Bagaimana kita akan sedekah jariyah kalau ekonominya lemah? Terus, monggo yang punya kekuatan untuk mengolah ekonomi, untuk memunculkan dan bersama-sama menggerakkan ekonomi, silakan monggo. Dan nanti yang lain mendukung. Masa kita mayoritas kok nggak bisa? Begitu yang dilakukan Rasulullah. Waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, ya. Kemudian kan berarti kehidupan baru di Madinah dengan para muhajirin yang dari Mekah. Mereka berkehidupan ekonomi baru lagi karena daerah baru, kemudian membangun ekonomi baru. Apa yang terjadi? Dipelopori oleh Abu Dzar Al-Ghifari, bukan Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah bin Mas'ud. Astagfirullahaladzim. Siapa Pak yang terkenal sugih itu? Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya raya di Mekah. Waktu hijrah, tidak ada yang dibawa sepeser pun duitnya, hanya pakaian yang ada di tubuhnya. Karena tidak boleh sama orang kafir. Kamu boleh ikut hijrah, tapi tidak boleh bawa harta benda. Yang dipakai itulah harta benda yang dibawa, tidak ada yang lain. Tapi waktu sampai Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah, Abdurrahman bin Auf dan yang lain dipersaudarakan, Ahwan namanya. Satu orang Makkah dipersaudarakan dengan satu orang Madinah. Karena Abdurrahman bin Auf ini orang kaya di Mekah, dipersaudarakan dengan Sa'id, orang kaya di Madinah. Jadi Rasulullah itu pintar, orang kaya dipersaudarakan dengan orang kaya. Karena gaya hidup orang kaya itu berbeda. Kalau orang kaya dipergaulkan dengan orang yang tidak kaya, itu gaya hidupnya beda, cara berpikirnya juga beda. Maka dipergaulkan dengan Sa'id, orang kaya di Madinah. Apa kata Sa'id? Ya Abdurrahman bin Auf, saya punya toko 2. Kalau Anda mau, ambil 1. Saya punya rumah 2. Kalau Anda mau, ambil 1. Tapi tidak dilanjutkan. Saya punya istri 2, tidak dilanjutkan. Ya. Tapi kata Abdurrahman bin Auf apa? Itu milikmu dan milik keluargamu. Manfaatkan, nikmati untuk diri dan keluargamu. Tunjukkan di mana di Madinah ini ada pasar. Abdurrahman bin Auf minta di mana di Madinah ini ada pasar.
Setelah ditunjukkan pasar, karena ini Abdurrahman bin Auf itu ahli bisnis, insting bisnisnya tinggi sekali, beliau langsung bisnis di Madinah. Dalam waktu 1 tahun sudah jadi orang kaya di Madinah. Dalam waktu 2 tahun pasar Madinah dikuasai oleh Abdurrahman bin Auf. Yang menentukan harga itu Abdurrahman bin Auf. Ini gandum mau sekilo mau berapa? Itu Abdurrahman bin Auf. Karena kulaknya dia. Kemudian yang kedua, wa ilmin yang tarfa'u bih, ilmu yang manfaat. Nah, ilmu yang manfaat apa ini dikembangkan lagi? Ya, penguasaan ilmu dan teknologi. Ya. Kemudian yang ketiga, apa namanya, waladin solihin yatulahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi mendoakan orang tua itu masuk kriteria anak yang soleh. Bapak Ibu pernah tidak berpikir mencari waktu yang mustajab untuk mendoakan orang tua? Nanti berpikir atau betul? Atau doanya hanya setiap habis sholat saja, doa umum gitu, artinya waktu-waktu umum gitu. Ada nggak mencari waktu yang mustajab khusus mendoakan orang tua kita? Saya mau bangun tahajud untuk mendoakan orang tua saya, karena waktu tahajud itu waktu yang sangat mustajab, diniati untuk mendoakan orang tua, bukan untuk yang lain. Yang lain tambahan saja, tapi utamanya adalah mendoakan orang tua. Dan doa anak pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak yang datang ke masjid sebelum qomat? Adzan sudah dikumandangkan, nunggu qomat, panjang sudah ada di masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat qobliyah 2 rakaat, kemudian mendoakan orang tua. Karena di antara adzan dan qomat adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Dikhususkan. Nah, waladin sholihin kalau dikembangkan lebih jauh apa? Kaderisasi. Ini anak-anak muda kita yang mau menggantikan kita, yang menjadi kader yang ulet, yang punya semangat yang tinggi, siapa kira-kira? Nah, sekarang yang terakhir, manusia hidup di dunia ini pasti yang ketiga menghadapi musibah, menghadapi ujian, menghadapi masalah. Dalam hal ini kita betul-betul tidak berdaya menghadapi musibah, menghadapi ujian, menghadapi masalah itu kita betul-betul tidak berdaya. Kalau ada gunung meletus, apa yang bisa kita lakukan? Ya wis ditompo sambil menyelamatkan diri supaya tidak celaka. Kalau ada tsunami seperti di Aceh, apa yang mau dilakukan? Ya sudah, diterima saja, menyelamatkan diri. Kalau kematian datang, apa yang bisa dilakukan? Ya sudah, terima saja, mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, ini pasti. Nah, apa yang bisa dilakukan dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah mengatakan begini, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kamu kepada Allah. Orang minta tolong itu berarti kenapa? Ada masalah, ada ujian, ada musibah. Jadi kalau ada musibah, ada ujian, ada masalah, kata Allah, wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah, jangan yang lain. Caranya bagaimana? Bisabri, dengan sabar. Sabar itu ciri khususnya apa Bapak Ibu? Orang sabar itu ciri khususnya apa? Tidak mengeluh.
Jenengan sok ngeluh nopo mboten? Cok sering mboten? Ngaku, alhamdulillah ngaku ya. Berarti belum sabar. Kalau masih mengeluh berarti belum sabar. Niki akhir-akhir niki kata sing ngeluh sepi Pak, sepi Pak. Sepi. Ekonomi ini sepi. Ada saudara mengatakan, Pak, oh, ini Jakarta sepi, harus formulirnya kalau ini Jakarta sepi. Formulirnya Pekalongan pondok sepi, ini ngomai dewi. Ini Jakarta ngontrak. Hidupnya di Jakarta, tapi ngontrak. Tak sepi, ya mulai banyak Pekalongan. Sepi. Ngeluh sepi gitu. Nah, kalau masih mengeluh berarti belum sabar. Maka jangan mengeluh. Hadapi dengan tenang, nikmati ujian itu dengan tenang. Setiap ujian nanti ada selesainya. Nah, selesainya bisa gagal, bisa tidak lulus, bisa lulus, dan kita berharapnya lulus. Nah, oleh karena itu dilengkapi dengan wassalah. Tidak hanya cukup sabar saja, tapi dengan wassalah, dengan tegakkan sholat. Oleh karena itu dua saja dululah, sholatnya 40 rakaat, monggo Pak. Kemudian sholatnya berjamaah, penuhi masjid-masjid di tempat panjenengan dengan sholat berjamaah. 5 waktu aja, tidak usah yang sunnah-sunnah, tidak usah jamaah. Yang wajib-wajib saja. Sunnahnya nanti tarawih. Ya, kalau yang wajib-wajib saja yang 5 waktu penuhi. Tunjukkan, jadilah panjenengan contoh di tengah-tengah masyarakat orang Islam yang menjunjung tinggi sholat berjamaah. Kadang kita prihatin masjid-masjid kita kalau sholat 5 waktu, ya 1 sholat, 2 sholat, 3 sholat. Kalau sholat Jumat penuh, sholat 5 waktu kosong. Nah, itulah Bapak Ibu. Kemudian nanti yang berikutnya diusahakan Bapak Ibu semakin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bertakwa sudah, nah, ya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah min min amrihi yusra, akan dimudahkan. Nanti orang yang bertakwa akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, akan diberi rizki dari tempat-tempat yang tidak diduga-duga. Terus ditingkatkan lagi yang paling tinggi, jadilah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu pasrah. Itu tingkat keagamaan yang paling tinggi. Ya. Tawakal. Pasrah. Jadi pokoknya nganut sama Allah, ini perintah Allah lakukan, ini larangan Allah tinggalkan. Dapat apa? Terserah Allah mau dapat apa. Tidak mengharapkan apa-apa. Yang penting sudah saya mengikuti Allah, pasrah kepada Allah, dapat apa tidak penting. Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, terakhir mari kita doa bersama-sama. Mudah-mudahan doa sebanyak orang ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna. Allahumma inna nashhadu bi annaka Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Engkau Maha tahu dari Maha Pengampun ya Allah. Engkau tahu persis siapa sebenarnya kami ya Allah. Jika selama ini kami banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan, berbuat dosa, bahkan berbuat syirik kepada Ampuni ya Allah. Ampuni jika selama ini sholat kami orang khusyuk, puasa kami, haji kami orang ikhlas, infak sedekah dan zakat kami tidak sesuai dengan hitungan. Ampuni ya Allah jika selama ini kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami,
Mata kami pernah melotot kepada kedua orang tua kami. Suara kami pernah membentak-bentak kepada kedua orang tua kami. Tingkah laku, perbuatan dan ucapan kami pernah menusuk dan menyakiti hati kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah. Ya Allah, sebanyak apapun dosa kami, ampuni ya Allah. Ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami. Sejelek apapun, sedista apapun, sejahat apapun masa silam kedua orang tua kami, ampuni ya Allah. Sayangi dan kasih kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak kecil. Bagi orang tua kami yang masih hidup, jadikan sisa umurnya ya Allah terisi dengan amal saleh, terisi dengan usaha-usaha mendekatkan diri kepadamu, dan jadikan akhir hidupnya ya Allah menjadi akhir hidup yang husnul khatimah. Ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami. Pimpinlah kami ya Allah dengan hidayah-Mu, sehingga kami senantiasa berada di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Baguskan pribadi kami dengan takwa kepada-Mu, indahkan pribadi kami dengan akhlak yang mulia, jernihkan pikiran kami, bersihkan jiwa kami, mudahkan jalan yang kami lalui, limpahkan kepada kami rezeki yang telah Engkau berikan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jauhkan keluarga kami dari fitnah dan musibah. Jadikanlah ya Allah istri kami menjadi istri yang salehah, istri yang berakhlakul karimah, istri yang dapat melahirkan kesejukan dalam keluarga kami, istri yang dapat mendidik membimbing anak-anak kami dengan benar, dengan kelembutan, istri yang jujur, istri yang tidak silau dengan perkara-perkara dunia ya Allah. Jadikanlah kami para suami dan calon suami yang dapat dicontoh dan diteladani oleh keluarga kami. Suami yang soleh, suami yang berakhlak mulia, suami yang bisa mengantarkan keluarga kami menuju surga-Mu ya Allah. Suami yang jujur, suami yang bisa memberikan nafkah yang pasti halalnya kepada keluarga kami ya Allah. Hiasi rumah tangga kami dengan anak-anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa menyejukkan pandangan mata kami dan menyenangkan hati kami. Anak-anak yang selalu bertabur doa untuk kami kedua orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang tidak pernah mencoreng ilmu kami kedua orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang Kau lindungi dari barang-barang yang Kau haramkan. Anak-anak yang Kau lindungi dari orang-orang yang mencelakakan dan menyesatkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah kehidupan kami semua, berkailah kehidupan keluarga kami semua, berkailah kehidupan anak cucu keturunan kami semua, berkailah kehidupan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, para tetangga kami, dan seluruh kaum muslimin muslimat kami ya Allah. Berkahi pula kota tempat tinggal kami Pekalongan ini ya Allah. Jadikan kota ini menjadi kota yang aman, kota yang nyaman, kota yang Kau limpahi dengan berbagai macam rezeki-Mu ya Allah. Berkahi pula negeri kami Indonesia ini ya Allah. Jadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Bimbinglah para pemimpin negeri ini ya Allah, sehingga menjadi pemimpin yang mencintai-Mu dan Kau cinta kepadanya ya Allah. Bimbinglah para pemimpin negeri ini ya Allah, sehingga menjadi pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Bimbinglah para pemimpin negeri ini ya Allah, sehingga menjadi pemimpin yang jujur, amanah, taat dan patuh. Ya Allah, lindungi kami dan keluarga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang berbuat syirik. Lindungi kami dan keluarga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang miskin, menjadi hamba-hamba-Mu yang fakir. Lindungilah kami dan keluarga kami dari azab kubur-Mu dan azab api neraka-Mu yang sangat dahsyat. Ya Allah, lindungi kami mendapatkan ilmu yang tidak manfaat. Lindungi kami mempunyai jiwa yang tidak pernah busuk. Lindungi kami mempunyai hati yang tidak pernah tenang. Lindungi kami dari amal yang tidak pernah Kau terima. Lindungi kami ya Allah dari doa yang tidak Kau kabulkan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haqq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.